Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati, Stambuk Q1 A1198087. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang karakterisasi enzim amilase dari kecambah biji jagung ketan. Sebelum kita masuk ke karakterisasi enzim, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari enzim. Enzim adalah senyawa organik berupa protein atau molekul yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme. Perannya yaitu sebagai katalis untuk reaksi kimia sehingga disebut juga sebagai biokatalisator atau zat yang berfungsi mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dalam metabolisme. Di mana ini artinya enzim mendorong perubahan satu set reaktan atau substrat menjadi produk tertentu. Pengertian enzim amilase. Amilase diklasifikasikan sebagai enzim yang memotong polisakarida. Amilase merupakan enzim pencernaan terutama pankreas dan kelenjar ludah. Fungsi utamanya yaitu untuk memecah pati dalam makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Enzim amilase juga biasanya disintesis dalam buah tanaman selama pematangan, menyebabkan buah tersebut menjadi lebih manis. Mekanisme kerja enzim alpha amilase terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara acak. Degradasi ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Mekanisme kerja enzim alpha amilase yang kedua yaitu terjadi pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan tidak acak. Keduanya merupakan kerja enzim alpha amilase pada molekul amilosa. Tahap karakterisasi enzim amilase pada kecambah biji jagung ketan. Yang pertama yaitu pengaruh waktu perkecambahan terhadap aktivitas enzim amilase. Banyak enzim amilase yang dihasilkan pada aktivitasnya ditentukan dengan cara menvariasikan waktu perkecambahan. Pada setiap perlakuan waktu, enzim yang terdapat dalam kecambah diekstrak dan diuji aktivitasnya. Pada awal perkecambahan diperlukan energi yang cukup besar. Untuk itu diperlukan enzim amilase yang banyak untuk merombak karbohidrat. Setelah waktu tertentu, fase perkecambahan akan dialihkan menjadi fase pertumbuhan, sehingga pembentukan enzim amilase menjadi menurun. Penurunan aktivitas enzim amilase terjadi karena jumlah enzim amilase yang dihasilkan semakin sedikit. Yang kedua yaitu pengaruh tingkat kejenuhan amonium sulfat terhadap aktivitas enzim amilase. Isolasi enzim amilase dari ekstrak kecambah biji jagung ketan dilakukan dengan metode salting out menggunakan amonium sulfat teknis dengan variasi tingkat kejenuhan. Penggunaan amonium sulfat sebagai salting out karena garam ini dapat berfungsi merusak mantel air yang terdapat di sekitar enzim atau protein, sehingga protein akan membentuk koagulan. Menurut Darwis dan Sukara, amonium sulfat memiliki tingkat kelarutan di dalam air yang sangat tinggi, tidak mengandung zat-zat yang toksik terhadap kebanyakan enzim, harganya relatif murah, dan jika digunakan dalam jumlah banyak dapat bertindak sebagai stabilator enzim itu sendiri, sehingga cocok digunakan dalam proses salting out. Yang ketiga yaitu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase. Aktivitas enzim berkaitan erat dengan strukturnya. Perubahan struktur akan menyebabkan perubahan aktivitas enzim. Pada pH optimum, konformasi enzim berada pada kondisi yang ideal. Hal ini menyebabkan interaksi antara enzim dan substrat menjadi maksimal. Pada suasana yang terlalu asam ataupun basah, konformasinya berubah sehingga aktivitas enzim akan terganggu. Yang keempat yaitu pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim amilase. Konsentrasi substrat adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim amilase. Penambahan konsentrasi substrat akan menaikkan aktivitas enzim sampai mencapai batas maksimum. Pada kondisi tersebut, semua enzim telah jenuh dengan substrat, sehingga penambahan substrat sudah tidak akan meningkatkan aktivitas enzim amilase. Pada konsentrasi substrat yang rendah, sisi aktif tempat terjadinya kontak antara enzim dan substrat hanya menampung substrat yang sedikit. Dalam kondisi ini, konsentrasi kompleks enzim substrat sedikit dan menyebabkan aktivitas enzim kecil.
Bila konsentrasi substrat diperbesar, maka semakin banyak substrat yang dapat berhubungan dengan enzim pada sisi aktif enzim tersebut. Dan yang terakhir, pengaruh temperatur terhadap aktivitas enzim amilase. Menurut Gaman dan Sherrington pada tahun 1994, enzim tidak memiliki aktivitas yang maksimal pada temperatur yang sangat rendah. Pada temperatur tinggi, aktivitas enzim akan naik, namun sebaliknya juga akan mendenaturasi atau merusak enzim. Peningkatan temperatur dapat meningkatkan kecepatan reaksi karena molekul atom mempunyai energi yang lebih besar dan mempunyai kecenderungan untuk berpindah. Ketika temperatur meningkat, proses denaturasi juga mulai berlangsung dan menurunkan aktivitas molekul. Jika aktivitas enzim amilase masih kecil, hal ini disebabkan karena pada temperatur tersebut energi aktivasi yang diperlukan enzim untuk mengkatalisis reaksi hidrolisis substrat belum maksimal, sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.